Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'at tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin. Baik. Kita hari ini di hadis nomor 21 di Riyadhus Shalihin ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa an Abi Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum, adalah pada umat sebelum kalian, rajulun, seorang lelaki, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang telah membunuh 99 orang. Ini cerita kan sudah masyhur ya. Fasa'ala an ahli fasa'ala an a'lami ahli al-ardi. Lalu dia bertanya tentang orang yang paling alim, paling mengetahui tentang ilmu yang ada di dunia. Siapa ya di dunia ini orang yang paling pintar, yang paling alim? Fadulla ala rahib. Lalu ditunjukkanlah ia pada seorang rahib. Rahib ya, rahib itu ya orang yang banyak ibadah. Menikah saja tidak. Ya, tidur saja diusahakan juga untuk tidak. Itu rahib itu. Maka dalam Islam itu la rahbaniyata fil Islam, tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Yang nggak boleh orang menahan diri dari menikah. Saya nggak mau menikah supaya supaya mantap beribadah. Nggak boleh, tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Ya, orang yang mengira bahwa tidak beristri, tidak bersuami itu lebih baik daripada berkeluarga, maka itu telah menyalahi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inni atqakum lillahi, walakinnani usalli wa anam, wa asum wa uftir wa atazawwaju nisa." Kalian itu ngomong macam-macam ya. Kalian mengatakan, saya tidak akan tidur semua malamnya untuk sholat. Yang satu lagi, saya tidak akan makan. Setiap hari saya akan puasa. Ya, yang satu lagi mengatakan, saya akan menjauhi perempuan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, saya orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi saya sholat, saya tidur. Saya puasa, saya berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya. Baik. Rahib ini dia banyak beribadah. Ibadahnya seperti apa? Ibadah tanpa ilmu itu rahib. Kok bisa begitu? Ya, orang beribadah terus
semakin merasa dosa kecil pun menjadi besar. Ya. Itu orang banyak beribadahnya. Kapan ini berbahaya kalau dia tidak belajar? Ya, banyak beribadah tapi tidak menuntut ilmu, itu berbahaya. Ya, bisa jadi dukun, bisa macam-macam lah. Fatahu, lalu orang itu mendatangi rahib. Faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah. Lalu dia berkata, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya bisa tobat kepada Allah? Faqala la. Lalu dia katakan tidak bisa. Oh, jawabannya sadis ya. Ya mungkin ya bagi dia dosa kecil saja susah. Ya, dosa kecil saja jadi besar bagi dia, ini membunuh 99 orang. Bagaimana bisa bertobat? Itu dalam pikiran dia itu. Ya. Faqatalahu fakammala bihi mi'atan. Lalu dibunuhlah dia sehingga sempurnalah dengan satu orang ini jumlahnya menjadi 100. 100 orang dia bunuh tuh. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Kemudian tanya lagi tentang orang yang paling alim di dunia ini. Fadulla ala rajulin alim. Oh, perhatikan nih. Lalu dia ditunjukkan pada orang yang alim. Alim punya ilmu. Itu dari riwayat yang lain, fadulla ala abid. Yang rahib tuh. Yang pertama, dia ditunjukkan pada orang yang banyak beribadah, ahli ibadah. Ahli ibadah tidak menuntut ilmu, itu yang masalah tuh ya. Jadi tanya ilmu jangan pada ahli ibadah. Nah, akan bermasalah. Ini dia tanya tentang tobat kepada ahli ibadah. Ilmunya enggak ada. Wah, langsung dia menjawabnya dengan hawa dia, dengan hawa nafsu dia. Gimana orang? Ya. Kita tidak berzikir kepada Allah saja merasa berdosa. Ini membunuh 99 orang. Ya nggak bisa tobat lah. Nah itu pikiran dia ya. Tuh. Tapi ini dia yang kedua ditunjukkan pada orang yang alim. Dia punya ilmu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahalahu min taubah. Lalu dia mengatakan bahwa dirinya membunuh 100 orang. Apakah bisa bertobat? Faqala na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Lalu dia katakan, ya. Siapa yang bisa menghalangi antara kamu dengan tobat kepada Allah? Enggak ada yang bisa menghalangi kamu bertobat kepada Allah. Tidak ada penghalang. Tobat saja kamu. Ya, Allah menerima tobat. Intaliq ila ardi kada wa kada. Ini namanya orang mengerti ilmu ya. Buat apa Allah Ghafurun, Maha Pengampun, kalau Allah tidak menerima taubat? Itu Allah perkenalkan dirinya namanya Ghafur, itu artinya Allah Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Kita salah sekarang, kita bertobat, Allah terima tobatnya. Sampai kapan itu? Sampai nafas di tenggorokan. Allah menerima taubat hambanya itu sampai matahari belum terbit dari sebelah barat. Terbuka tangan Allah untuk menerima taubat hambanya. Gitu ya. Tuh. Tapi kalau ditanya tentang bagaimana taubatnya koruptor, ya kembalikan duitnya dong. Ya. Korupsinya di tanah beratus-ratus hektar, kembalikan dong. Kan bukan miliknya. Sudah sampai ke anak cucu, kembalikan. Kalau mau diterima taubatnya. Wah, sudah disedekahkan ke masjid, diminta lagi. Oh, susah kan? Ya susah. Tuh, maka paling bagus koruptor tuh tembak kepalanya aja. Ya supaya ada efek jerak. Gitu. Intaliq ila ardi kada wa kada. Pergi kamu ke tanah ini dan ini. Fa inna biha unasan ya'budun Allah ta'ala fa'budillah. Karena di negeri itu, di desa itu ada orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala.
Nah, kamu beribadahlah bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su'. Kamu jangan kembali ke desamu ya. Desa kamu itu desa yang tidak mendukung. Itu desa banyak dosa. Ya, jadi ini sedang menerangkannya orang alim nih. Apa yang dia terangkan? Bahwa Allah itu senantiasa membuka tangannya untuk menerima taubat hambanya. Ya, satu ya. Bahwa Allah itu Maha Pengampun, membuka tangannya untuk menerima taubat hambanya. Terus yang kedua, untuk bertobat itu butuh tempat yang mendukung, yang kondusif. Maka orang mengatakan, kamu mau tobat jangan di sini, pergi sana itu tempatnya orang-orang santri di desa santri sana, kamu bisa bertobat, itu tempatnya mendukung, kondusif. Tapi kalau kamu kembali ke daerah kamu, wah daerah kamu mah nggak benar, itu daerah yang jelek, daerah jahat, membunuh juga enteng-enteng aja ya. Fantalaqa, lalu dia pergi, hatta idza nasafa at-tariqa atahul maut. Lalu dia pergi, begitu sampai di tengah perjalanan, datanglah kematian menjemputnya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adab. Lalu berurusan tentang orang ini, malaikat rahmat dan malaikat siksa. Faqalat malaikatur rahmah ja'a taiban. Malaikat rahmat dia mengatakan, ini dia datang dalam keadaan taubat. Muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Ya hatinya menghadap Allah. Dia mau menghadap Allah, dan dalam keadaan menghadap Allah dia hatinya itu waktu berjalan. Wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan qat. Malaikat adab dia mengatakan dia belum mengamalkan kebaikan sama sekali. Fa atahum malakun fi surati adamiyyin. Lalu datanglah malaikat dalam bentuk manusia, maksudnya dalam gambaran manusia, menjelma menjadi manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Lalu dua malaikat itu menjadi penengah antara mereka. Faqala qisu ma bainal ardaini. Lalu bainahum ini dia faja'aluhu bainahum, lalu orang-orang menjadikan malaikat tersebut sebagai hakim, sebagai penengah. Faqala, lalu dia kata qisu ma bainal ardaini fa ila ayyihima kana adna fa huwa lahu. Udah sekarang coba diukur antara dua daerah, daerah di mana dia mulai bertolak dengan daerah di mana sebagai tujuan perjalanan dia. Diukur. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arad. Begitu diukur, ternyata maaf ya ini yang mengukur ini saya memahaminya adalah manusia ya. Begitu diukur ternyata jenazah orang tersebut lebih dekat pada negeri yang dia tuju atau desa yang dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Lalu direnggutlah oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi dibawa oleh malaikat rahmat. Apanya? Ya ruhnya ya. Wa fi riwayatin fi sahih. Dan dalam riwayat di dalam sahih ya, fakana ila al-qaryati as-salihati aqraba. Orang ini di desa yang saleh lebih dekat, bisyibrin, satu jengkal saja lebih dekatnya. Faju'ila min ahliya. Maka orang ini dijadikan termasuk penduduk negeri yang saleh.
Ya, wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat sahih, fa Allah taala ila hadi an taba'adi. Lalu Allah mewahyukan kepada bumi ini, an taba'adi, menjauhlah kamu, wa ila hadi an taqarrabi, dan kepada yang ini mendekatlah. Jadi tanahnya sendiri yang menjauh. Jadi semakin panjang tanahnya dikit ya. Yang ini semakin pendek, sehingga jarak antara jenazah dengan desa tujuan itu lebih dekat. Ya. Baru setelah itu qisma bainahuma. Coba diukur. Ternyata ya memang. Fawajadu ila hadihi aqraba bisyibrin faghufira lahu. Lalu ternyata mereka jumpai orang ini lebih dekat kepada desa tujuan 1 jengkal. Lalu diampunilah dosa-dosanya. Dalam riwayat yang lain, fana'a bisadrihi nahwa. Ya, lalu dijauhkan atau didekatkan dengan dadanya lebih dekat ke arah desa tujuan. Baik. Apa nih hikmah dari hadis ini? Pertama, pintu tobat itu terbuka. Allah itu maha pengampun, maha penerima tobat. Ya, sebesar apapun dosa seseorang, Allah itu maha pengampun. Jadi bertobatlah kepada Allah. Nah, ini paling sulit nih. Ya, tobatnya orang yang kita lihat ya, orang yang telah membunuh 100 orang, bagaimana itu tobatnya? Ya, ternyata bisa. Itu pertama ya. Terus yang kedua, bertanya tentang ilmu itu harus pada ahlinya. Ya, jangan bertanya tentang ilmu pada orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Banyak kan? Puasa, terus sholat, terus tapi tidak ngaji-ngaji, nggak nuntut ilmu. Ada tuh, banyak lah seperti itu. Ya, zikir dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dari sore sampai malam. Nah, itu terus yang digolang, yang diasah. Ilmu nggak ada, sebagaimana ya iman bisa bertambah tanpa ilmu. Iman bisa kuat tanpa ilmu. Nah, memang Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak tahu. Tapi zikir di sini artinya adalah ilmu, pada ahli ilmu. Ya. Seperti Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh benar-benar kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Zikir itu. Bukan selalu zikir itu artinya zikir la ilaha illallah atau semacamnya. Nah, bukan. Ya, zikir itu dalam bahasa Arab itu bisa artinya pelajaran, ilmu, nasihat. Itu zikir. Jadi fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kalian kepada ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Gitu ya. Itu ya. Tiganya apa? Ya, Bu. 1, 2, 3. Tiganya. Yang ketiga, ya, pertama kan pintu tobat terbuka. Tobat dosa sebesar apapun, ya bisa bertobat kepada Allah dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ya, kan sudah disebutkan syaratnya ya, di awal. Syaratnya tobat itu kalau hubungannya dengan Allah cuma 3 saja. Ya, pertama ayyuqli 'anil ma'siyah, mencabut diri dari perbuatan maksiat. Ya, tidak tanggung enggak kalau dia merasa langsung cabut. Gitu ya. Terus yang kedua ayyandama 'alaiha. Dia menyesali perbuatan maksiat. Terus yang ketiga ayyazima ala alla ya'uda fiha. Dia berazam, dia bertekad bulat untuk tidak kembali berbuat maksiat. Ya, itulah syaratnya tobat kepada Allah.
Kalau hubungannya dengan manusia, maka ada satu lagi, dia meminta penghalalan ya kepada orang yang ia zalimi itu. Kalau masalahnya keuangan, ya dia kembalikan atau minta penghalalan. Kalau dihalalkan, halal. Kalau enggak ya dia mesti kembalikan. Kalau misalnya ribah ya, dia harus terangkan, saya pernah ribah kamu, saya minta maaf, minta dimaafkan sekarang, gitu tuh. Ya, baik. Jadi pertama ya, pintu tobat itu terbuka. Sampai kapan? Sampai nafas belum sampai ke tenggorokan. Maka Fir'aun tobatnya tidak diterima oleh Allah ketika dia mengatakan amantu bima amanat bihi Banu Israel. Kalau begitu saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Tapi nafas sudah sampai tenggorokan. Maka Allah katakan al-an wa qad kunta minal kadhibin. Baru kamu sekarang beriman, gak bisa. Ya, kamu sebelumnya jadi pendusta, yang aku jadi Tuhan bahkan, gak bisa. Tuh, kenapa? Karena kalau nafas sudah klokor-klokor sampai tenggorokan, sampai kerongkongan, itu kematian itu terlihat oleh dia. Ya, kematian terlihat oleh dia, dan dia yakin, dia melihat malaikat-malaikat yang mau mencabutnya. Yang dulu dia tidak yakin kalau ada malaikat yang mencabut nyawa dia. Ya, orang ini memang nggak objektif ya. Ruh yang dikandung badan dia juga tidak terlihat ya, nggak pernah berpikir memang dia. Maka Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, maksudnya kematian. Kenapa? Kalau sudah datang kematian itu yakin. Gitu ya. Memang wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun orang yang tahu di bumi mana dia akan mati. Tapi begitu malaikat menjemput, dia tahu bakalnya mati di mana. Gitu ya. Tidak ada satupun orang yang bisa melihat nyawanya. Tapi begitu dicabut nyawanya, dia lihat. Gitu, ada saatnya ya. Baik. Terus taubat itu senantiasa diterima oleh Allah sampai matahari belum terbit dari barat. Jadi kalau orang berbuat dosa di waktu siang, cepat-cepat tobat kepada Allah. Ya, Allah buka tangannya untuk di waktu malam untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di waktu siang. Begitu juga sebaliknya. Terus yang kedua bertanya tentang masalah itu kepada ahlinya. Apa ini masalahnya? Ini masalahnya masalah kesehatan, ya bertanya kepada dokter. Gitu gak? Ini masalahnya masalah hasil penelitian. Apa yang diteliti? 1, 2, 3. Penelitian itu ada metodologinya. Ya. Kalau yang diteliti misalnya X gitu ya. Nah, X ini macamnya banyak gitu. Pas yang dia teliti satu macam. Nah, yang satu macam ini hasilnya tidak bisa mengeneralisir macam-macam X yang lainnya gitu. Ya, saya kasih contoh misalnya. Seseorang meneliti, maaf ya saya baca WA yang tentang diskusi penelitian tentang susu sapi itu. Sapi itu jumlahnya banyak sekali ya. Pas yang diteliti 1000 sapi. Samplingnya itu 1000 sapi yang memang ini dari kelompok sapi yang tidak sehat. Ya, hasilnya pasti nggak bagus. Ya, nah hasil yang tidak bagus ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk sapi-sapi yang lain. Gitu ya. Baik. Jadi ada metodologinya. Ya. Orang berbicara tentang Al-Qur'an, mana dia ahlinya apa bukan? Kalau bukan ahlinya, mesti berhati-hati. Ya, zamannya zaman corona, dia katakan ini ternyata inikah yang dimaksud corona, yang inikah corona, di makna corona dalam Islam, dalam Al-Quran. Padahal nggak bicara tentang corona Al-Quran itu.
Enggak, sama sekali nggak bicara tentang corona. Dia hanya mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Disangkanya waqarna itu dari kata corona, enggak, dari kata qarra. Wanya awalan, hanya akhiran itu. Nyebar tulisan ke mana-mana itu orang. Langsung saja, ya mestinya dia ngaca diri, bukan ahlinya kok bicara. Nah gitu. Nah, dasarnya orang Islamnya juga pada nggak belajar Quran, disebar yang salah itu. Ya, dibilang ini salah, nggak terima. Ya, baik. Jadi bertanya kepada ahli ilmu. Kalau tidak kepada ahli ilmu, nanti jawabannya akan salah. Kayak tadi ya, dia datang kepada ahli ibadah, mau tanya tentang tobat. Nggak punya ilmu, dia bilang, gimana ente mau tobat? Ente yang menghina satu orang saja, belum tentu Allah terima tobat ente. Ini kamu membunuh 99 orang, nggak bisa tobat. Dibunuh lagi. Jadi 100. Tuh. Begitu dia kepada ahli ilmu, ngerti ilmunya, dia bilang, ya kamu bisa tobat, siapa yang bisa menghalangi kamu tobat? Kamu jangan bunuh 100 orang, kamu bunuh 1000 orang, Allah bisa menerima tobat kamu. Tapi dia punya ilmunya, ada caranya, dia kasih petunjuk gitu. Nah, tapi untuk tobat itu ada caranya. Ya di desa sini kamu nggak bisa. Kenapa? Karena tidak mendukung. Di sini banyak orang jahat. Nanti dikit-dikit kamu nafsu, pukul orang, tembak orang, bunuh orang. Kamu harus pergi ke sana di kota santri. Ya, sana tuh ke Indramayu yang banyak orang santri, bisa ya. Gitu, karena dia mengerti. Dia tahu sosiologi manusia itu. Tahu bagaimana manusia itu terpengaruh oleh lingkungan. Nah, itu ahli ilmu itu ya. Jadi bertanya tentang pengetahuan, tanyalah kepada ahlinya. Gitu ya. Terus yang ketiga, orang yang bertobat itu dia seketika bertobat ya berada di jalan Allah. Kapan dia meninggal? Meninggal di jalan Allah. Sekarang ya orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu keluar dari rumahnya mau menuju ke satu daerah, satu tempat untuk menuntut ilmu syar'i. Meninggal di tengah jalan, syahid dia. Ya. Nah, meninggal di tengah jalan itu waktu jalan itu di jalan Allah dia, meninggallah dia di jalan Allah. Nah, di sini pentingnya ya antara niat dan taubat tuh ya. Baik. Ya, waktu malaikat mengatakan dia sudah niat bertobat gitu, muqbilan biqalbihi ila Allah. Lihat pentingnya masang niat di dalam hati itu ya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Oh, sudah jam 6 aja, cepat sekali. Ya, sebelum ke hadis berikutnya, ada pertanyaan? Silakan. Satu, dua. Saya Ustadz. Iya, silakan Bu In. Ini yang tentang mengukur tadi, yang mengukur kan manusia itu pada saat itu apa ya kepentingannya dengan mengukur itu, kan mereka bukan malaikat ya. Ya. Ya, itu kan tadi saya bilang saya memahaminya sih itu manusia karena malaikatnya kan menjelma menjadi manusia. Iya. Ya, masa iya ada yang suruh malaikat gitu kan? Gitu kan? Tapi hadis-hadis di kitab-kitab itu tidak begitu keterangannya. Meskipun itu jama, meskipun itu menjelma menjadi manusia, tetap saja dia lihat malaikat, tetap saja dia berbicara kepada dua malaikat. Jadi malaikat itu yang ukur gitu. Oh baik ya. Iya, makasih Ustaz. Sama-sama. Silakan ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Bu. Tadi yang pertama dikatakan bahwa Allah itu maha penerima taubat sebelum nyawa
nafas di tenggorokan. Mm-mm. Nah, sementara kan tadi juga dikatakan bahwa manusia itu tidak tahu kapan dia mati. Nah, dengan kalimat ini artinya kan kita setiap saat harus bertaubat, karena kita Iya. nggak tahu kapan nafas sampai di tenggorokan itu kan. Iya. Gitu enggak, Ustaz? Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Iya, bukan, makanya di awal hadisnya sudah kita paparkan tuh. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, demi Allah saya selalu bertobat kepada Allah. Ya, selalu istighfar, selalu bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis lain mengatakan bertobat 100 kali. Istighfar 100 kali. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya ya. Padahal beliau sendiri tidak pernah berbuat dosa. Ya, beliau sendiri tidak berbuat dosa. Tapi beliau contohkan kepada kita agar ditiru oleh kita membaca istighfar 100 kali. Ya, itu salah satu cara kita bertobat setiap saat ya. Habis sholat kita diperintah bertobat, habis bersedekah kita diperintah bertobat. Begitu Pak Bu? Ya, jadi kita yang bertobat harus setiap saat. Ya, harus banyak-banyak istighfar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfara ja'ala Allah min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang melazimkan, membiasakan istighfar, ja'ala Allah min kulli hammin faraja, ya. Min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dari kesempitannya, dari permasalahannya Allah kasih jalan keluar. Dari kesempitannya Allah kasih jalan keluar. Gitu, Allah kasih hiburan. Dan Allah kasih dia rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Untuk apa tuh? Supaya untuk menggerakkan kita banyak bertobat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah paparkan kepada kita semua ya, kepada Bapak Ibu, tentang bagaimana Allah perintahkan kita untuk tidak meninggalkan sholat malam. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan di perjalanan, dalam keadaan kita jihad mengangkat senjata misalnya ya. Allah katakan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jangan ditinggal, baca saja yang paling mudah, baca qulhu, baca qul a'udzu birabbin nas. Ya, yang penting jangan ditinggal. Terus setelah itu Allah katakan bersedekahlah. Gitu kan? Wa qridullah qardan hasana. Ya, pinjamilah Allah dengan pinjaman yang baik. Apa maksudnya bersedekahlah? Karena kalau bersedekah itu artinya meminjamkan kepada Allah. Meminjamkan kepada Allah, pasti Allah akan kasih gantinya yang lebih besar kan. Gitu tuh. Nah, di akhir ayatnya mengatakan wastaghfirullah. Mintalah ampun kalian kepada Allah. Jadi setelah sholat kita istighfar, setelah bersedekah kita istighfar. Kapan kita sholat? Ya setiap saat kita sholat. Ya. Jadi bukan syaratnya istighfar atau bertobat itu kita harus berbuat dosa dulu, enggak. Habis ibadah saja kita disuruh beristighfar. Gitu enggak, apalagi habis melakukan sesuatu yang tidak ada maknanya. Ya, maksudnya tidak ada nilai pahalanya. Tuh, apalagi kalau habis berbuat dosa, ya lebih-lebih kali ya. Ya. Saya sudah contohkan ya, sudah ceritakan seorang pemuda yang nipu seorang gadis. Jadi seorang gadis itu dia bawa korma yang paling bagus. Dia mau jual itu karena butuh uang. Terus dia tawarkan pada mas-mas itu, mas katanya, mau beli korma enggak nih, korma bagus. Ya pasti korma paling bagus punya dia lah. Lalu dia katakan, korma kayak gini bagusan saya punya di rumah. Jadi perempuan tadi dia merasa aneh, ada ya korma yang lebih bagus dari saya punya. Coba lihat katanya, sini kalau kamu mau lihat. Jadi masuklah perempuan itu dengan laki-laki. Begitu masuk dikunci pintunya, terus dia ciumi perempuan itu. Lalu dia teringat, waduh, saya ini harus bertobat. Saya ini harus datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul katakan, mana korma yang kamu katakan itu? Sini.
sedekahkan untuk orang-orang yang jihad fi sabilillah. Mana kormanya? Nah, biasanya kan orang Arab punya korma bukan sekilo 2 kilo, berkarung-karung. Mana? Maksudnya apa? Kalau memang ada kormanya, itu disedekahkan bisa untuk menghapus dosa dia. Ternyata diam saja, berarti nggak punya korma dia sebenarnya. Coba bohong aja. Lalu diajak sholat berjamaah, turun ayat tentang penghapusan dosa ya dengan sholat berjamaah, dengan amalan-amalan yang saleh, gitu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita bertobat itu harus setiap saat, karena kita kapan saja bisa berbuat salah. Ya, sholat sunnah, bersedekah itu adalah cara-cara atau beberapa cara untuk kita minta ampunan atau bisa menghapus dosa. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Indah Ustadz. Ya, Mbak Indah, silakan. Mau tanya, jadi kan tadi salah satu syarat bertobat itu adalah meminta maaf kepada orang yang telah kita zolimi atau telah kita berbuat salah gitu ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ada kalanya kita telah menzolimi atau telah berbuat salah kepada seseorang, tapi kita nggak sadar gitu. Cuman orang tersebut tuh ngerasa kita telah berbuat salah kepada dia gitu ya. Terus amalannya apa ya Ustadz? Biar kan kita nggak mungkin meminta maaf ke orang itu karena kita sendiri kita nggak tahu kalau kita telah melakukan salah atau telah menzolimi dia gitu ya. Amalannya apa ya Ustadz supaya tobatnya diterima gitu? Maksudnya apakah cukup dengan istighfar seperti yang tadi Ustadz bilang, istighfar, menjalankan sholat sunnah, sedekah dan lain-lain, atau gimana? Karena kita sendiri kita nggak sadar gitu kalau kita telah menzolimi orang tersebut gitu. Makasih Ustaz. Yang kita merasa tidak menyakiti ya jadi kita tidak tahu. Ya, catatan malaikat itu ya ditulis untuk atau diangkat untuk atau dari 3 orang ya. Dari orang tidur, begitu tidur diangkat penanya, nggak ditulis. Yang kedua untuk orang lupa. Ya, sampai dia ingat, dia lupa kok nggak sholat zuhur? Astagfirullah. Nah, karena dia lupa maka nggak dosa, namanya juga lupa. Nah, tidak tahu itu saudaranya lupa itu. Jadi catatan malaikat tidak, penanya diangkat gitu, tidak dicatat. Namanya juga nggak tahu. Gitu. Nah, uzur itu. Ya, ada orang sekantor ya tersinggung kepada saya itu setiap hari karena melihat wajah saya merenggut gitu. Memang wajah saya kan seperti ini, nggak kayak wajahnya Pak Cahyo ya. Wajahnya seperti ini. Kan memang wajah saya seperti ini. Jadi satu ketika dia bilang saya akan laporkan dan seterusnya. Kenapa saya bilang? Kamu tidak pernah, kamu itu apa namanya? Kamu saya perintahkan untuk ini, wajah kamu cemberut apa segala. Memang wajah saya seperti ini. Ya, jadi rupanya sudah lama dia melihat wajah saya, dia kira wajah saya seperti ini karena pada dia gitu. Enggak. Ya, baik. Saya kira itu ya, Bu Indah ya. Jadi tidak tahu itu saudaranya lupa. Terus catatan malaikat itu diangkat atau penanya diangkat dari orang yang gila. Orang tidur, orang lupa, orang gila. Terus satu lagi, anak kecil sampai anak itu dewasa. Ya. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Oh iya. Sebentar ya, saya izin dulu bentar.
Ini yang hadir baru di sini Pak Salamun Muhdi. Assalamualaikum Pak Salamun Muhdi. Ustadz, ini dimulainya jam 5.30 atau jam 5 pas ya? Jam 5.30 Ibu. Oh, kok rasanya udah cepet banget. Kayaknya ada pembahasan banyak ketinggalan. 5.30. Oke. Terima kasih, Ustadz. Sama-sama Ibu. Nanti disambung jam 10 suka ada, Bu. Sekarang kita di hadis berikutnya ya. Baru dapat satu hadis. Lumayan, masih ada waktu 12 menit. Wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'b radhiyallahu anhu min baitihi hina amiya. Dan Abdullah bin Ka'ab ini adalah penuntun Ka'ab, bapaknya ya, radhiyallahu anhu, dari rumahnya ketika Ka'ab bin Malik buta. Jadi anaknya ini bercerita. Qala, dia katakan, sami'tu Ka'ab bin Malik. Siapa tuh? Bapaknya Abdullah. Saya mendengar bapak saya, yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yuhadditsu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah di ghazwati Tabuk. Dia berbicara tentang peristiwa dia ketika tidak ikut perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu terjadi di tahun 9 Hijriah. Ya, jarak antara Madinah ke Tabuk, ya posisi Tabuk di sebelah selatan, di sebelah utara Madinah ya, kurang lebih 700 km. Kurang lebihnya. Jadi kalau pakai kuda, pakai onta ya, pakai onta itu ya ditempuh kira-kira 3 mingguan. Nah, kejadiannya di puncak-puncaknya musim panas. Itu perang Tabuk tuh. Yang dihadapi adalah tentara Romawi yang sudah punya pengalaman ratusan tahun perang dengan alat perang yang super canggih di zamannya. Itu diancam itu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah itu mau dibumi hanguskan oleh Romawi. Ancamannya udah lama sekali. Ya, kira-kira 1 tahun lah ancaman itu sudah datang. Itu yang membuat sebagian sahabat dengan ancaman itu merasa terganggu luar biasa. Contohnya misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu satu ketika diketuk pintunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintunya langsung tanya, apakah Romawi sudah datang? Itu saking stresnya itu. Baik. Jadi itu perang Tabuk ya, yang dihadapi bangsa Romawi, ya, tentara Romawi. Nah, kenapa mesti ke Tabuk? Yaitu strategi supaya Madinah tidak dibumi hanguskan. Kita datangi saja tempatnya. Memang itu pangkalan militernya Romawi. Ya, saat itu masih dunia itu dicengkeram oleh 2 negara adidaya. Mana tuh? Romawi sama Persia. Romawi itu mewakili Kristen, Persia mewakili Yahudi. Kok begitu? Ya, Persia itu mewakili Yahudi. Jadi kalau Iran sama Israel itu seperti bertengkar begitu, bohong aja itu. Di luar kelihatan begitu. Ya, 7 stasiun TV Iran ya ada di sana, ada di Israel. Baik. Ya. Inilah kisahnya.
Jadi waktu perang Tabuk itu terjadi mobilisasi massa dan tidak dicatat siapa-siapa yang ikut karena banyak, kurang lebih 10.000 yang dibawa pasukannya. Biasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang sudah ikut perang tahun kemarin, tahun ini jangan ikut. Ada dicatat, ya makanya disebut kata Ibn. Ya, pasukan yang sudah dicatat namanya. Kali ini enggak, semua harus ikut kecuali ya 1, 2, 3 ya laki-laki yang untuk menjaga Madinah. Nah ini Ka'ab bin Malik ini salah seorang yang ternyata tidak ikut. Qala Ka'ab mengatakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Apa katanya? Saya tidak pernah tidak ikut serta dalam peperangan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan itu, kecuali di perang Tabuk. Gitu. Perang apa saja saya ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam istilah peperangan itu ya ada dua. Ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Kalau Bapak Ibu buka di itu ya, di sirah atau sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ghazwah itu berarti Rasul ikut. Kalau sariyah Rasul nggak ikut. Rasul cuma utus saja. Ya, Rasul kasih komando, terus Rasul lepaskan itu tentara-tentara itu. Ya. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Ya. Ya. Hanya saja saya memang pernah tidak ikut di perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu, dan tidak ada yang dipersalahkan orang yang tidak ikut perang Badar. Jadi kalau waktu perang Badar orang-orang yang nggak ikut ya tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW dan dimaklumi saja. Tapi perang Tabuk itu tidak dimaklumi. Itu pasti menjadi catatan orang-orang yang tidak ikut. Nah, termasuk dalamnya siapa? Ka'ab bin Malik. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisy hatta jama'a Allah taala bainahum wa bain aduwwihim 'ala ghairi mi'ad. Kenapa? Karena saat perang Badar itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang Islam, bersama para sahabatnya, itu keluar dari Madinah hanya ingin kafilah Quraisy aja itu yang diinginkan itu. Ingin apa? Ingin menjegal perniagaan mereka. Kok begitu ya? Karena harta yang mereka bawa itu harta orang-orang Islam yang hijrah. Dirampas. Rasul mau jegal itu. Hatta jama'allahu ta'ala bainahu wa baina aduwwihi min ala ghairi mi'ad. Sampai akhirnya Allah kumpulkan mereka bersama musuh-musuh mereka tanpa adanya satu kesepakatan dulu. Itu tuh perang Badar pada saat itu. Dia katakan walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawathaqna 'ala al-Islam. Ya, saya alhamdulillah ya. Saya hadir di Lailatul Aqabah. Ya. Bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita melakukan perjanjian yang kuat untuk membela Islam di Bai'at Aqabah ya, di Mekah. Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr. Wa in kanat Badrun adhkara fi an-nas minha. Dan tidak mengapa bagi saya bahwa tidak mengapa bagi saya terjemahkan secara ini ya, secara bebas. Dan tidak mengapa bagi saya kalau saya tidak ikut di perang Badar, nggak terlalu masalah gitu. Meskipun perang Badar itu lebih dikenang
daripada perang Tabuk oleh manusia. Lebih dikenang oleh manusia daripada perang Tabuk. Wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aysar minni hina takhallaftu anhu fi tilka al-ghazwah. Nah, keadaan saya waktu saya tidak ikut perang Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan sekuat-kuatnya, semudah-mudahnya, sekaya-kayanya. Waktu saya tidak ikut perang Tabuk itu. Ya, dalam keadaan masih muda, masih sekuat-kuatnya, duit lagi banyak-banyaknya, korma lagi banyak-banyaknya. Luar biasa kan? Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwati. Dia katakan, demi Allah, saya tidak pernah mengumpulkan dua kendaraan untuk perang. Ya. Kecuali untuk perang Tabuk itu. Waktu mau perang Tabuk saya sudah siapkan tuh dua kendaraan untuk perang. Satu untuk dirinya, satu untuk orang yang tidak punya kendaraan. Ya. Wah, perhatikan. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Apa katanya? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkan satu peperangan kecuali beliau tidak pernah mau merencanakan satu peperangan kecuali beliau melakukan tauriyah dengan yang lain. Apa itu tauriyah? Tauriyah itu bahasa simbolik. Dia bilang misalnya ya, nanti kalau kita sudah sampai huruf T misalnya, maka disitulah semua peralatan kita harus kita rapihkan. Tuh. Supaya mata-mata tidak paham apa yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pasukannya paham. Ya, dengan kata-kata yang serba simbolik. Ya. Kalau kita dulu ya, di zaman Jepang itu ada nyanyian roti potong roti. Ya, Nippon sudah mati, Indonesia merdeka. Nah, itu orang Jepangnya nggak paham itu. Ya, atau nyanyian bubui bulan sangrai bintang. Ya, bulan dibubur, bintang digoreng. Panon poe di sasate, matahari di sate. Gitu. Itu simbolik itu. Ya, bulan itu Masyumi, bintang itu NU, matahari itu Muhammadiyah. Itu pasti tuh nyanyiannya orang benci. Maka dikatakan nyeredet hati ningali sorot socana. Benci hati ini melihat sorot matahari. Benci dia melihat Muhammadiyah. Nah, itu bahasa simbolik ya. Tapi itu terlalu kentara, ya. Terlalu kentara bahasa itu. Tapi untuk bahasa kemiliteran, itu nggak boleh musuh itu memahami bahasa kita. Itu namanya warra. Ya. Dahsyat kan? Siapa itu? Muhammad itu. Pernah belajar ilmu militer? Ya enggak. Oh iya, belajar ilmu militer. Siapa yang ngajari? Yang ngajari Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu ada? Ada di surah Taubah, di surah Al-Maidah itu tentang itu. Ya, siapa yang ingin mengetahui tentang taktik perang, strategi perang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain ada di surah Taubah, surah Al-Maidah. Ya. Hatta kana tilkal ghazwah. Sampai akhirnya terjadilah peperangan yang dimaksudkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kasih komando. Faghazaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi harrin syadid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan perang Tabuk itu di waktu musim panas puncak-puncaknya. Bayangin ya. Nah, ini sudah jam 6:30. Hadisnya panjang, saya mesti baca secara rinci ya. Ini butuh waktu panjang kayak gini. Ini butuh waktu 1 jam lagi nih. Besok lagi deh. Bu Nini, sampai di sini dulu ya. Kita
kita break dulu untuk besok ya. Ini hadisnya panjang. Ya, pasti asyik nih dengernya ya. Saya berkali-kali baca hadis ini tidak pernah nggak menangis. Saya baca hadis ini berkali-kali, saya selalu menangis. Ya, tapi memang mesti pelan-pelan ya, mesti pelan-pelan. Jadi mesti memahami situasi yang terjadi saat itu dan kita seperti masuk ke dalam situasi itu. Jadi sepertinya kita ada di zaman itu. Ya, sepertinya kita ada di zaman itu, kita bersama Rasul, bersama para sahabat. Jadi kita mengikuti alur, mengikuti situasi yang terjadi di zaman itu. Ya kita misalnya saya mengatakan bagaimana ya itu perang membawa 10.000 pasukan itu bukan satu hal yang mudah. Apa yang harus disiapkan? Ya logistiknya mesti cukup, makanan, minuman, alat-alat kesehatan mesti cukup, sanitasi mesti diatur bersih supaya tidak terjadi kolera, terjadi penyakit dan seterusnya. Itu kan, jadi dengan begitu kita paling tidak ada memahami kejiwaan masyarakat Madinah saat itu ya. Maka digambarkan ya perangnya terjadi pada saat perang Tabuk ya, terjadi saat musim panas puncak-puncaknya. Kayak apa? Luar biasa ya, hanya untuk menyelamatkan agama aja itu. Jadi mereka tuh nyawanya untuk agama, hartanya untuk agama. Loh, kita lah mestinya seperti itu. Ya. Kita mestinya seperti itu. Bagaimana nih agama ini ya? Agama ini kita dukung dengan baik. Gitu ya. Kita perjuangkan agama ini menjadi atau umatnya menjadi sejahtera. Gitu. Umatnya menjadi pintar. Umatnya menjadi berperadaban, peradabannya menjadi meningkat dan seterusnya. Itu harus kita pikirkan ya. Saya kira ini itu dulu, ini sudah nggak cukup waktunya, panjang. Ya, besok. Insya Allah. Ya begini. Pertanyaan mungkin Ustaz. Iya, barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan. Monggo. Neneng. Bu Neneng, Bu Nini, Bu Nina. Lewat. Mbak Nana. Sudah paham. Udah paham ya. Alhamdulillah. Cahya mungkin. Ya udah, nggak ada yang tanya. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi. Ada rupanya ya Pak Hadi, silakan. Baru menyimak, mohon maaf. Tadi ada diskusi tentang taubat itu tadi Ustaz. Iya. Terkait dengan itu. Nah, apakah setelah kita itu bertobat, Allah masih memberi balasan atau hukuman di akhirat nanti atas dosa yang besar atau yang kecil yang pernah dilakukan Ustaz di akhirat nanti Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya. Pertama ya, kalau kita bertobat, kita mesti ya bertobat kan ada syarat-syaratnya diikuti satu ya. Terus yang kedua mesti husnuzon kepada Allah. Ya, yakin nggak Allah itu penerima taubat? Yakin. Ya, kalau yakin jangan ragu. Jangan ragu, yang semangat kita. Ya, jangan sampai karena kita banyak berbuat dosa kita jadi tidak semangat beribadah dan seterusnya, jadi bersedih. Jangan, terus saja yang semangat dalam bertobat dan mesti yakin kalau Allah menerima tobat. Nah, sekarang masalahnya, kalau tobat kita diterima, apakah masih ada dimarah-marahin, disiksa di besok di akhirat? Yang namanya ampunan, diampuni, itu berarti dihapus dosanya. Dihapus itu sudah nggak ada dosa. Maka Rasul SAW bersabda, "At-taibu kaman la dambalahu." Orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kaman seperti orang la dambalahu, tidak ada dosa baginya. Jadi tobat terus supaya bersih. Gitu enggak? Jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi. Begitu mestinya. Ya Pak ya? Nah, namanya juga manusia. Allah kan tahu ya, manusia itu lemah. Ya,
Manusia itu lemah. Maka tidak ada di dalam teks Al-Quran dan hadis, wahai manusia, kalian itu dikasih kesempatan bertobat hanya untuk 2 kali, 3 kali saja. Kalau sudah 3 kali, kalian tidak lagi diterima. Enggak begitu. Ya. Kenapa? Karena kita kapan saja bisa berbuat dosa. Dan hebatnya Allah kapan saja membentangkan tangannya untuk menerima tobat kita. Gitu kan? Nih, saya nih ada, Bapak tahu ya, hadis namanya hadisul bithaqah. Tahu nggak tuh? Belum, Pak. Hadisul bithaqah itu hadis tentang kartu. Jadi ada hamba Allah ini dalam sebuah hadis ya, sahih hadisnya, dipanggil oleh Allah, ya abdi gitu, wahai hambaku. Ini 99 buku catatan amal kamu ini. Digelar setiap satu buku, dibuka, dibentangkan itu sejauh mata memandang. Isinya merah semua. Nilainya di bawah 6 semua. Terus dia katakan, ya Allah, memang ini benar ini. Ini nggak ada yang terlewat, malaikat mencatat perbuatan saya ini. Dia katakan, malaikat benar telah mencatat perbuatan saya. Saya nggak punya perbuatan yang baik, ya Allah. Nggak ada saya perbuatan yang baik, ya Allah. Dia ngaku di hadapan Allah. Lalu Allah katakan, ada. Nih, dikasih kartu, Pak. Kartu itu tulisannya la ilaha illallah. Lalu dia tanya, Allah, ini apa? Nilainya kartu dibanding dengan buku-buku catatan amal yang gede-gede. Lalu Allah perintahkan malaikat untuk menimbang satu kartu tadi dengan 99 buku catatan amal. Begitu ditimbang, kartu lebih berat daripada buku. Lihat, Pak, dosa-dosanya diampuni, tidak pakai masuk neraka dulu, langsung masuk surga, Pak. Nah, itu artinya penghapusan dosa atau ampunan dosa. Ampunan dosa yang bersihkan dosa. Gitu. Yang paling kita takutkan itu adalah sebenarnya seperti yang Allah katakan dalam surah At-Tariq. Ya. Allah mengatakan yauma tublas sarair. Akan ada hari di mana rahasia-rahasia diuji oleh Allah. Nah, kita ini siapa yang tidak punya rahasia? Itu yang paling menakutkan. Paling menakutkan. Ya, semoga Allah bersihkan rahasia kita. Ya. Semoga Allah bersihkan dosa-dosa kita. Ya. Supaya kita terbebas pada yauma tublas sarair itu ya. So, maka memang rahasia-rahasia kita, hati kita ini selalu harus banyak tobat, banyak istighfar, banyak berzikir ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kallifu qulubakum la ilaha illallah." Ajak bicara hati kalian dengan la ilaha illallah. Sebegitu tuh mestinya. Ini Islam ini ngajarin benar ya, ngajarin hati ini bersih. Saya kira itu deh Pak Hadi ya. Ustaz, syukron. Afwan. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Ya, alhamdulillah. Nanti ya hadis tadi itu panjang itu hadisnya tentang perang Tabuk. Tapi kalau dilewat sayang itu. Imam Nawawi naruh di situ kata penting. Jadi kita memahami bagaimana strategi perang, bagaimana orang-orang munafik, bagaimana orang-orang yang jujur, bagaimana orang-orang yang orang-orang yang sebenarnya dia ingin ikut perang, tapi ada tergoda oleh setan. Nah, itu hadis itu dia dipaparkan oleh Imam Bukhari ya, dengan sangat clear sekali, jelas sekali. Ya, jelas apanya tentang sosiologi masyarakat saat itu, tentang pribadi masing-masing
orang ya, dijelaskan. Indah sekali. Baik, Bu Nini, saya kira cukup kali ya mereka. Baik. Jelas. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan ilmunya yang luar biasa. Dahsyat. Ustadz Bayu mungkin berkenan menutup pengajian kita. Ya Bu Nini, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ustadz Sholihin terkait satu tadi terkait dengan materi tentang taubat, yang dua terkait dengan perang Tabuk yang belum kita selesaikan, mudah-mudahan kita bisa mengikuti di kesempatan berikutnya, menjadi kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang disampaikan, dan yang paling penting bukan hanya sekedar mengambil pelajaran, tapi juga kita mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha penerima taubat, dapat menerima taubat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, terima kasih atas segala perhatiannya Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama host mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semua. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu Indah. Ustaz.